Akhir segalanya. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Banyak peristiwa terjadi, banyak pula yang terlupakan. Cerah dan hujan datang silih berganti, meninggalkan banyak cerita yang selalu kita ingat, memberi kita hikmah dan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Singkat cerita, Leo telah menjalani rekonstruksi dan berbagai proses lainnya. Selama 1 minggu ia berada di sel penjara kantor polisi, sampai akhirnya beberapa hari kemudian, sidang dimulai untuk menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Leo. Selama persidangan berlangsung, banyak saksi yang memberi kesaksian kepada hakim. Kesaksian-kesaksian itu semakin memberatkan posisi Leo. Dirinya semakin terpojok. Ia tidak melawan sama sekali. Dirinya sudah tak peduli dengan nasibnya ke depan. Hampir tidak ada satupun orang yang memberikan pembelaan kepada Leo. Ia tak punya kerabat apalagi keluarga. Hanya ada Nanda temannya yang meminta uji psikologis kepada Leo untuk memastikan ia tidak dalam gangguan kejiwaan. Hal ini dilakukan agar Leo diberikan keringanan. Akan tetapi, polisi telah melakukan hal tersebut dan Leo dinyatakan tidak dalam gangguan jiwa, sehingga ia akan diberi hukuman maksimal oleh hakim. Banyak yang menuntut Leo dihukum mati, akan tetapi tidak diberikan oleh sang hakim. Akhirnya, Leo pun dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup di usianya yang baru menginjak 28 tahun. Ada yang puas, ada juga yang tidak. Leo pun setuju dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sebelum ia keluar ruang persidangan, temannya, Nanda, terlebih dahulu mendekati Leo. "Leo," panggil Nanda sambil mendekati temannya itu. "Kenapa kamu jadi begini?" Tanyanya dengan wajah kecewa, sedangkan Leo membuang muka dan enggan bicara. "Leo, kamu boleh marah sama mantan istrimu, tapi gak gini caranya. Aku kecewa sama kamu," ucap Nanda. Leo kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Nanda. "Nan, aku gak bunuh mereka, tapi mereka yang paksa aku," kata Leo. "Hah?" Nanda sedikit bingung mendengarnya. "Jadi kamu ngelakuin ini atas paksaan? Siapa yang paksa kamu? Kenapa kamu gak ngomong di persidangan?" "Bisa aja hakim kasih keringan buat kamu," tanya Nanda penasaran. "Iblis yang paksa aku bunuh mereka," tegas Leo sambil menatap Nanda dengan tatapan serius. "Permisi, terpidana harus segera kami bawa ke mobil," ucap polisi yang tiba-tiba datang menjemput Leo. Nanda pun bicara untuk terakhir kalinya. "Leo, kalau butuh apa-apa, hubungin aku ya," ucapnya. Kemudian para anggota kepolisian segera membawa Leo keluar dari ruang persidangan. Para orang-orang yang hadir pun menyoraki Leo. Saat sampai di luar gedung dan hendak masuk ke dalam mobil, para wartawan pun langsung mengerumuni Leo, memberikan 1000 pertanyaan kepada sang terpidana. Akan tetapi, petugas berhasil mengamankan situasi sehingga Leo bisa secepatnya dibawa pergi dari lokasi. Leo ditahan di salah satu lapas di kota. Hari-harinya sebagai narapidana pun dimulai. Segala kekayaan dan kemewahan yang pernah ia miliki kini pupus sudah. Uang, harta, mobil dan semuanya tidak ada artinya lagi. Ia juga tak bisa makan enak, tidak bisa bersantai seharian sambil menunggu uang bertambah dengan sendirinya. Meski begitu, dirinya sadar bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya, mulai dari bersekutu dengan iblis sampai membunuh orang. Leo kini tinggal sendiri di sebuah sel kecil yang sempit. Dindingnya sudah retak-retak, tidur hanya beralaskan tikar yang keras, dan makan pun apa adanya. Ketika siang hari ia diberi aktivitas dan tugas bersama narapidana lainnya. Namun ketika malam, dirinya hanya bisa duduk melamun sambil bersandar di dinding yang dingin, sambil menatap pintu besi sel penjaranya. Malam itu, Leo hendak tidur. Ia merebahkan diri di atas tikar setelah seharian beraktivitas. Dengan setelan baju tahanan dan celana panjang berwarna biru muda, dirinya meringkuk sambil memejamkan mata. Tangannya ia jadikan bantal dan ia berharap bisa segera tidur, agar segala kebosanan ini bisa ia lewati dengan cepat dan menjemput pagi. Sesekali nyamuk hinggap di kulitnya. "Mana tumbalku, Leo?" Suara misterius terdengar kembali di telinganya. Mendengar itu, ia membuka kembali matanya. Dirinya mendadak ketakutan, wajahnya berkeringat dan jantungnya berdebar. Ia tak pernah berpikir kalau sang iblis masih meminta tumbal kepadanya. Ia masih berbaring dalam posisi miring. Enggan rasanya bagi Leo untuk membalikkan badan. Tiba-tiba ia merasakan ada tangan seseorang yang sedang mengelus punggungnya, padahal ia sendirian di dalam sel. Dalam rasa takutnya, Leo memaksa memejamkan mata, berusaha untuk segera terlelap dan melewati malam ini. "Leo, jangan lupa janjimu,"
Tapi semakin ia memejamkan mata, suara itu semakin jelas terdengar. Alam bawah sadarnya merasakan ada sesuatu energi yang datang ke dalam sel. Jangan aku, bentak Leo sambil menutup kedua telinganya. Matanya berkaca-kaca dan badannya gemetar. Pergi, aku gak mau lagi, kata Leo. Ia berbalik badan dan melihat ke samping. Betapa kagetnya Leo saat melihat Risa berdiri di depannya dalam bentuk pocong. Kain kafan putihnya berwarna kemerahan, terkena darah yang mengalir dari luka di lehernya. Wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam sambil menatap Leo dengan penuh dendam. Kenapa kamu bunuh aku, Leo? Tanya sosok setan yang menyerupai Risa itu. Teriak Leo sambil memejamkan mata. Leo, mana tumbalku? Sementara suara iblis itu terngiang-ngiang di kepalanya, membuatnya semakin gila dan hilang kewarasannya. Nafas Leo mulai memburu, gangguan-gangguan serta teror terus datang kepadanya, meski kini ia berada dalam sel penjara. Jangan ganggu aku gak mau membunuh lagi, ucap Leo sambil mulai menangis ketakutan. Janji tetaplah janji, Leo. Selama beberapa saat, suara dan gangguan gaib itu terus berdatangan kepada Leo, membuat dirinya tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya bisa duduk sambil menangis dan menutup telinga. Tapi mau serapat apapun telinganya ditutup, suara-suara itu tetap datang melalui batin dan alam bawah sadarnya. Leo, laksanakan janjimu, Leo. Aku haus darah. Bunuh seseorang, Leo. Bisikan-bisikan itu mulai menyerang mentalnya. Kejiwaannya mulai terganggu. Ia terus menangis dan menangis di saat narapidana lainnya tengah tertidur. Beberapa sipir penjara yang lewat pun tampak mengabaikan Leo. Diam, gumam Leo dengan mata melotot sambil menutup kedua telinganya. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba golok keramat muncul di hadapan Leo. Entah bagaimana caranya, padahal ia tidak membawa golok itu ke sel. Senjata itu sudah dipegang polisi sebagai barang bukti. Bagaimana bisa ada di dekatnya kini? Golok yang sudah memakan banyak korban itu bisa muncul di depan Leo. Melihat golok itu, Leo semakin ketakutan. Ia memalingkan wajah sambil terus menangis. Gak mau, ucapnya memohon ampun. Leo, panggil seseorang dengan nada keras. Saat Leo menoleh ke depan, tiba-tiba sosok iblis berambut gimbal dengan mata merah menyala sudah berdiri tepat di hadapannya. Taringnya yang panjang dan tajam keluar dari mulutnya. Badannya besar berwarna hitam legam. Dengan wajah marah, ia menatap ke arah Leo. Sedangkan di sekelilingnya, para pocong dan kuntilanak yang merupakan anak buahnya berdiri berbaris. Leo pun terpaku, tak bisa kabur kemana-mana. Ampun, ucap Leo meminta belas kasihan kepada makhluk mengerikan itu. Janji tetaplah janji, Leo, kata sang iblis. Bunuh seseorang untukku. Sang iblis kemudian melempar golok itu kepada Leo. Leo mulai tertawa seperti orang gila. Bunuh, gumamnya. Ia ambil golok keramat yang selama ia miliki itu. Bunuh, teriak Leo. Setelah berteriak demikian, Leo tanpa ragu menggorok leher sendiri hingga darahnya muncrat kemana-mana. Leo mengerang saat golok itu menyayat lehernya sendiri, menciptakan luka menganga yang terus mengeluarkan darah. Pembuluh darah kotak pun putus, saluran pernafasan pun juga demikian. Leo tersenyum sambil terus menancapkan golok itu lebih dalam ke lehernya. Ia pun mulai muntah darah dan matanya melotot. Lidahnya pun menjulur keluar. Bajunya berwarna biru muda berubah menjadi merah gelap. Laki-laki malang itu akhirnya jatuh terkurai lemas ke lantai. Leo pun tewas dengan golok yang menancap ke lehernya sendiri. Para iblis yang melihat pun tertawa puas dan merayakan kemenangan mereka. Mayat Leo tergeletak di lantai dengan mata yang masih terbuka. Keesokan paginya, para petugas menemukan mayat Leo yang sudah memucat. Tim medis pun didatangkan untuk dilakukan penyelidikan. Peristiwa itu membuat geger seisi lapas. Kabar mengenai narapidana yang bunuh diri pun tersebar luas hingga ke berita-berita digital. Polisi pun menyatakan kejadian ini sebagai aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Leo sendiri. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan yang terjadi, akan tetapi hanya satu membuat mereka merasa janggal, yaitu soal golok, barang bukti yang ada di dalam selnya. Setelah melakukan perjanjian dengan iblis, hidupnya bergelimang harta, tapi teror dan gangguan membuatnya tidak tenang, memaksa dirinya untuk melakukan tindakan keji yang semata-mata hanya demi harta dunia. Banyak yang menjadi korban, hingga dirinya sendiri menjadi korban.
Ia menyekutukan agama, hukuman Tuhan menantinya. Biar bagaimanapun, sang iblis tidak akan pernah puas. Apakah dengan bunuh diri, Leo akan terbebas dari belenggu iblis? Tidak. Arwah Leo akan tetap terikat dengan sang iblis dan budaknya meski sudah mati sekalipun. Kisah tentang Leo dan iblis pun selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton Rendra Story Horror dengan judul Pesugihan Stonggo sampai tamat. Ambil sisi baiknya dan tetap menjadi orang baik dan berguna bagi sekitar. Semoga cerita ini menjauhkan kita dari godaan iblis dan tetap beribadah kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.